wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai penentuan entalpi reaksi, yaitu kalorimeter. Jadi kalorimeter adalah, ini berasal dari kata tapi alat yang mengukur besarnya kalor, atau cara penentuan kalori reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Ini disebut kalorimetri. Ini bisa menentukan jumlah kalori yang diserap oleh air serta perangkat kalorimeter berdasarkan rumus berikut. Jadi rumusnya adalah kalor air sama dengan M air dikali C air dikali delta T. Sedangkan Q sistem ini, Q boom atau Q sistem sama dengan C dikali delta T. Kita lihat keterangannya. Q adalah jumlah kalor, jadi satuannya adalah joule. Kemudian M massa air larutan di dalam kalorimeter, satuannya adalah gram. Kemudian C ini kalor jenis air atau larutan di dalam kalorimeter, satuannya joule gram min 1 Celsius min 1 atau joule per gram Celsius atau joule per gram Kelvin. C sama dengan kapasitas kalor dari bom kalorimeter. Satuannya joule per Kelvin atau joule per Celsius. Delta T adalah perubahan suhu. Delta T ini adalah perubahan suhu. Satuannya bisa dalam derajat Celsius, bisa dalam Kelvin. Q total adalah jumlah Q air, kapasitas Q air ditambah Q sistem. Ini rata-rata Q reaksi itu bernilai negatif karena dia melepaskan kalor. Kita lihat contoh soalnya. Jadi ini adalah gambaran alat kalorimeter sederhana. Ada termometer untuk mengukur suhu larutan. Ini wadah terisolasi, jadi tertutup rapat, kedap udara. Ada elemen pengantit dan tempat reaksi sistem, tempat reaksi boom. Nah ini. Jadi contoh sebanyak 50 ml 50 gram HCl1M bersuhu 27 derajat Celcius campur dengan 50 ml atau 50 gram larutan NaOH1 molaritas bersuhu 27 derajat Celcius dalam 1 kali kalorimeter gelas styrofoam. Ternyata suhu campuran naik sampai 33,5 derajat Celcius jika kalori jenis larutan dianggap sama dengan kalori jenis air, yaitu 4,18 joule gram min 1 Kelvin min 1. Tentukan perubahan entalpi reaksi berikut. HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kita menentukan rumus dari kalor larutan. Jadi kalor larutan sama dengan M kali C kali delta T. Kalor reaksi sama dengan minus Q larutan. Kenapa minus? Karena dia dibebaskan sejumlah kalor. Di sini tayangkan. Ini juga suhu campuran naik. Jadi biasanya kalau dia suhu campuran naik berarti terjadi peningkatan kalor, berarti terjadi pembebasan kalor. Jadi silakan lihat di soalnya ciri-cirinya, apakah soalnya eksoteron atau endoteron. Ini terjadi kenaikan suhu. Kenaikan suhu berarti dia melepaskan kalor, bertambah panas, melepaskan kalor. Ini sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan nilai massa ya tadi, massa keseluruhan. Ini 50 ml ekuivalen sama dengan 50 gram. HCl tambah NaOH berarti 100 gram. 50 tambah 50 100 gram dikali kapasitas air 4,18 dikali kenaikan suhu. Kenaikan suhu sama dengan 6,5. Jadi 33,5 dikurang 27. 33,5 dikurang 27 itu hasilnya 6,5. Ini adalah delta T, kenaikan suhunya sama dengan 2,7117 joule. Jadi karena Q reaksi berlangsung dalam keadaan eksoteron, itu yang Ibu bilang tadi adalah terjadi kenaikan suhu dan pelepasan kalor, maka Q
koreksi itu bernilai negatif. Nah, ini min 2717 joule. Nah, sekarang jumlah mol volume dikali molaritas. 50 ml dikali 1 M, 50 ml dikali 1 M, ini sama dengan 0,05 mol. Kebetulan di sini adalah koefisiennya semua 1. Nah, berarti nanti kalor yang diperlukan itu sama dengan 0,05 mol. Karena perbandingan koefisiennya sama dengan 1. Nah, ini sama dengan jadi kui rumusnya kemarin adalah delta H per mol. Jadi ini masukkan nilainya ini delta H per mol min 2717 dibagi 0,05, itu hasilnya sama dengan 54,340 joule. Kita jadikan dalam keadaan kilojoule, berarti 54,34 kilojoule. Nah, kita buatkan persamaan termokimianya. Persamaan termokimianya silakan salin yang tadi ini HCl aqueous ditambah NaOH aqueous menghasilkan NaCl aqueous ditambah H2O liquid, delta H sama dengan min, ingat, minus 54,34 kJ. Contoh soal yang kedua, dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana dengan oksigen berlebih sehingga terjadi persamaan reaksi sebagai berikut. CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2. Ternyata terjadi kenaikan suhu sebesar 1,56. Ini langsung ya kenaikan suhunya 1,56. Diketahui kapasitas kalorimeter 98 joule per derajat Celcius. Massa air dalam kalorimeter adalah 1000 gram. Kalor jenis air 4,18 joule gram derajat Celcius. Ini kalor jenis air, ini kapasitas air. Ini nilainya selalu sama, tapi dikatakan 4,18 joule gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Jika diketahui air karbon 12, hidrogen 1. Gambar yang dilepas sistem sama dengan kalor yang diserap air dan kalorimeter dan oleh kalorimeter. Jadi Q total sama dengan Q sistem ditambah Q kalorimeter. Kita cari Q sistemnya dulu. M air dikali C air dikali B4P. 1000 dikali 4,8 dikali 1,56 hasilnya 6520 joule. Kemudian untuk kalorimeter sendiri adalah kapasitas kalorimeter dikali delta T. Kapasitas kalorimeter tadi adalah 9,8 joule derajat Celcius. Jadi jangan gunakan kapasitas air yang di atas, yang di sistem kita gunakan kapasitas air. Yang di bawah silahkan gunakan kapasitas kalorimeter karena kita mencari kalorimeternya. 958 joule per derajat Celcius dikali 1,56 derajat Celcius hasilnya sama dengan 1,494 joule. Maka Q total sama dengan ini 6520 joule ditambah 1494 joule hasilnya 8014 joule. Ini 8014 kilojoule. Kita konversi ke kilojoule berarti naik 3 dibagi 1000 8,014. Sehingga jumlah metana yang dibakar yang masanya sebesar 16 gram, kita cari molnya. Airnya metana, ini karbon 12 tambah 4H, 4 kali 1, hasilnya 16, berarti 0,16 gram per 16 gram per mol, hasilnya sama dengan 0,01. Maka untuk setiap reaksi pembakaran 1 mol CH4 akan dilepas kalor sebanyak. Ini dilepas kalor. Tadi di sini ada terjadi kenaikan suhu. Nah, berarti dilepas kalor, berarti reaksi berlangsung dalam keadaan eksoteron, berarti bernilai negatif. Nah, Q sama dengan 8,014 kJ per 0,01 sama dengan 801,4 kJ per mol. Kasih nilai minus yang menunjukkan dia berlangsung dalam keadaan eksoteron. Jadi persamaan termokimianya CH4 gas tambah 2O2 gas menghasilkan CO2 gas plus 2H2O gas. Delta H sama dengan min 801,4 kJ per mol. Demikian untuk kalorimeter. Silahkan kalian kerjakan soal yang ada di buku kalian mengenai kalorimeter. Nanti kalian kumpul di Google Classroom. Ibu akhiri untuk hari ini dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.